poso 3 dina cukup. Mergo tiap sedina kan genteni 10 dina. Berarti nak 3 dina poso kan al hasanatu bi asri napa? Amsaliyah. Kan manja bil hasanati falahu asru napa? Amsaliyah. Berarti kalau 1 itu menggantikan 10, poso 3 hari sama dengan 1 bulan. Mulane ajaran Siftan min Sawal itu aslinya matematika. Kalau bolak-balik matur, Kanjeng Nabi ki rasional. Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu Siftan min Sawal fakaan nama shomat dahra napa? Kullah. Mergo poso 30 dina iku mbok ngenteni 300 dina. Padahal setahun 300 widak dina. Mulane ku rasional. Kon nambahi pinten? 6 dina. Paham? Aku lho cuma rawani dalil iki mergo wedi nak. Lho jenengan ora poso. Tapi kula nu ngerti maksudnya Nabi. Jadi kula ora poso tapi roh maksudnya Nabi. Kan lumayan dibanding ora poso ora roh maksudnya Nabi. Tapi ku rasional mergo Nabi jelas-jelas ning Quran manja bil hasanati falahu asru napa? Amsaliyah. Berarti nak 30 dina kan menggantikan 300. Ditambahin 6 menggantikan 60. Berarti pas poso sak wulan 6 dina padha karo ngenteni 300 widak. Lah Nabi nok poso mau 3 dina tok. Karena ya sudah menggantikan 1 bulan. Biasanya nggih wau 13, 14, 15. Moten sahabat kata nggih artinya ini. Nabi kena nabi, ora tau dosa wong apik. Sak saingi poso sak wulan. Jadi nabine kalah khusuk. Nabine kalah napa? Bojone bengok-bengok. Ya Rasulullah, gara-gara jenengan nasihati poso, bojo kula nu arino poso nak bengi tahajud. Kula nu ora kebagian blas. Jadi kula nu ora kebagian. Wah, ngoten di Bali Nabi. Pulang. Kowe roh, aku iku wong paling wedi pangeran. Yo paling roh tentang pangeran. Iku wae aku yo asumu wa aftir. Aku yo kadang poso, kadang ora poso. Kadang yo salat sunat, kadang yo ora. Padahal aku wong paling roh pangeran. Wis yo kowe nak gelem poso iku sak wulan ping 3. Terus jare sahabat wau mung khusus. Anak aku amin dalik, saya kuat lebih dari itu. Dari Kanjeng Nabi. Ya wis nak ngono, tiap saulan 10 dino. Anak aku amin dalik, wae Nabi dibantah terus. Akhirnya terakhir Nabi ngendikan sum yauman wa aftir yauman. Fa innahu siyamun apa? Daud. Ke poso sedina mau kak napa sedina. Fa innahu siyamun apa? Kulo kuat poso terus. Terus Nabi duka, la afdal min dalik. Enggak ada yang lebih afdal ketimbang itu. Dan itu Nabi itu beberapa kali begitu. Makanya kasusnya sholat raweh, saya katakan kasus karena melahirkan firqah. Itu Rasulullah itu yang begitu. Hadis-hadis sahih hadis Bukhari Muslim, karena riwayat Bukhari Muslim itu tidak bermadzhab. Beliau hanya berdasar nama riwayat. Beda dengan Syafi'iyah, Hanafiyah itu sudah bermadzhab. Itu Rasulullah hari pertama itu keluar ke masjid di sanad-sanad. Karena Nabi itu sadar itu tidak sholat yang itu sanu jamaatan, beliau sholat itu munfarid. Beliau sholat itu apa? Munfarid. Hari pertama Nabi itu tokoh sentral. Tetap pakai saya makmum. Ya wis sahabat kok Mustafa kan yang omah yo nganggur ning ndi rapati payu pidato kan yang tengok-tengok to ning musala. Lah ngono terus makmum Nabi kok Abu Hurairah sahabat yang nganggur kan napa? Sesuai terkenal Nabi sebelum Ramadan bari Isa iku nambah iso. Hari kedua tambah wae, hari ketiga tambah. Itu di riwayat hari ke-6 Nabi tidak keluar. Ya sudah. Ketika Nabi tidak keluar, sahabat ngenteni karena sudah putus asa, terus pulang. Ketika pulang, Nabi habis subuh menjelaskan, saya tahu bahwa kalian tadi malam keluar nunggu saya sholat jamaah. Terus kata Nabi, demi Tuhan saya tidak akan keluar lagi untuk memimpin sholat jamaah. Saya sebenarnya mencintai yang namanya sholat itu mencintai sekali. Tapi saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi fardu. Jadi Nabi kata kuncinya, saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Semenjak itu sudah ada sholat setelah Isya itu. Ya sudah, terus jumlahnya mau sahabat kontroversi. Yang menangi guri, ada yang muni 6, ada yang muni 8, ada yang muni 4. Lah si alir ada yang muni 20. Kemarin perkara itu ada yang muni 20. Tebak-tebakannya itu 6, 8, 4. Nah aku dari kancaku, nebak kok 4, cek kagian. Tapi aku suruh, mau loro. Mohon belum ini cerita riwayat. Karena Imam Bukhari Muslim tidak punya kepentingan mazhab. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan beliau jadi khalifah. Ya makanya orang itu ijma secara tarik. Kalau tarawih itu sunnatul Umar. Kalau qiyamul lail sunnatul Rasul karena Nabi tidak kenal bahasa apa? Tarawih. Nabi kenalnya bahasa qiyamul lail.
era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi Amirul Mukminin, ya matematika menang, lan tak wari ilmu matematika. Sayyidina Umar pikirane ngene. Salat sunat sing muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin iku 10 rakaat. Sing jan muakkadah rotibah muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin pinten 10 rakaat. Itu nggih sing muakkadah. Qabla subhi 2 rakaat. Qabla zuhri 2 pinten. Kawa, ba'da zuhri kali. Berarti itu nggih lho 6 ya. Qabla al-asri kali. Berarti 8 tuh. Ojo hitung pada qoblal maghrib mari ora pantes orang macam pantes terus qoblal isya 10 itu sing jan sunat napa muakkad karena kalau badal isya mulai dulu tradisinya itu diikutkan paket napa gitu karena Ramadan itu spesial waktu jiddin wa tasmirin ini kata yang menduga yang arah Fathul Mu'in Zainuddin Maribari yang mengikuti Ibnu Hajar ulama Syafi'i itu menduga karena Ramadan itu waktu jiddin wa tasmirin, waktu sing cancut tali wondo, frekuensinya harus spesial. Nah ngono nak ada Ramadan 10, itu di Ramadan du'ifat. Di Ramadan apa? Ditikelno. Akhirnya Umar muni, lana damel sholat jamaah pirang rakaat. Lah Umar mau jenenge istihad. Ya 20 dengan. Umar sahabat Nabi. Lho sak pinter-pintere ormas zaman akhir pinter Sayyidina Umar menang kanjeng Nabi kenal sing duwe Islam, paham? Lha malah nek wong muni kanjeng Muhammad kudu duwe Islam. Sak roroe wong sing ora kenal Nabi ku ora paham sing kenal. Paham ya? Wong paham sing kenal sinten? Kenal di ormas saiki mbek Sayyidina Umar. Wong Wahabi mletene ngono traweh ku pinten? 20 rakaat. Mboten 20 rakaat, namung pinten? Di syuting TV santu. Mengenai kalau bolak-balik ngomong. NO balelo ning kunut. Mergo roh ning traweh iku ning salat subuh Arab Saudi ora usah napa. Kunut. Muhammadiyah balelo ning traweh. Padahal sama udah roh live kabeh nak Arab Saudi traweh rom. Tapi NO ya roh nak ning Arab Saudi ora usah napa. Jadi balelo ya penting. Lah nak takok apa oleh Gus balelo ya boleh Wahabi ora Nabi Muhammad. Nak Nabi Muhammad wajib din. Nak wapi atau Pak Cocok ya anu ora ya biasa padha wong alime ijtihad per gampang. Akhirnya Umar mutusno pinten? 20 itu ditentang oleh sahabat-sahabat. Apa dasar Anda? Umar nganggo hadis am. Hadis am itu hadis yang Nabi sering ngendikan dan mujma' alaih. Nabi ngendikan as-shalat khairun maudhu'un. Pokoke jenenge salat mesti apik. Fa'aksir awakillah sik jumlahe akeh sik jumlahe iki. Pokoke nek jenenge salat mesti apik. Lah karena aturan sholat dasar bengi itu trennya itu sholatul laili masna-masna. Karena tren sholat malam itu di luar fardu. Di luar fardu itu dua. Makanya Umar di tradisi fi kulli rakaatin dipotong dengan 1 salam. Tapi sampean juga jangan anti yang 4 rakaat hanya 1 salam. Kok ya goblok. Mergo kados sholat isya sing 2 tahiyat itu ulama Syafi'ilah darani tahiyat awal iku sunnah. Artinya prakteknya sing wajib namung tahiyat akhir. Paham ya? Iku gedeng teman-teman yo keliru ya tambah bento. Mergo salat isya lah iku tahiyat awal sunnah. Artinya sunat iku piye? Nah ditinggal ra batal senajan ditinggal dak wong akeh. Lah jajal ki dadi kiai ora tahu tahiyat Allah. Wah. Bakok balam wah. Lah tapi piye wae kan kondisi Imam Syafi'i sunnah. Mboten iki cerita ilmiah. Kira usah darane aku Muhammad aku ngalim pokoke sampeyan setakok. Jenenge Muhammad aku ngalim ngawur. Nah wong alim kudu Muhammad Imam Syafi'i ra gak wong alim. Wong durunge NU durunge napa? Ya wong alim sing dorong-dorong NU ta napa? Mati aja pintu wong alim yo ngalim maca hadis Bukhari Muslim langsung pol netral. Akhirnya Umar jawab nikmatil bid'atu hadhi. Bid'ah terbaik itu modifikasiku, gaweanku iki. Karena beliau Amirul Mukminin menang jadi sholat resmi karena beliau pas bikin itu pas statusnya jadi khalifah menang deh. Terus yang kan ngimami pertama Ubay bin Ka'ab. Niku sahabat ahli Quran sinten Ubay bin sinten. So Ubay bin Ka'ab hasil pertama ya mau. Mboten motok kula ngimami Amirul Mukminin. Mbak Umar ditutup. Goblok, aku Amirul Mukminin ngongkon rabuk turuti. Jadi tapi lucunya Sayyidina Umar itu makmum lho. Karena aku kan karepe sopan. Tapi si sopane dekne iku malah nentang
Ane kula wingi foto niku maca muslim. Kula biasane nak foto maca muslim kalian santri-santri kula. Kula mulai ngiyai bapak wafat 2005. Nganti sakniki dereng ngimami kalian santri pondok kula dereng entah kapan saya ngimami tapi kapan-kapan kula gitu rencana ngimami. Tapi kula nu nganti sakniki dereng ngimami. Ya dan ulama yang kayak saya itu banyak. Ya itu tidak janjian ya, tahu-tahu keputusannya begitu, tidak janjian ya orang anut-anutan, soalnya kepinginnya ngono. Nah itu sirinya gitu ya. Ulama itu harus menjaga sebagian konstitusi agama. Saya itu resah sekali. Ada kelompok Islam di Indonesia juga banyak. Yang imam itu harus kelompoknya dia. Kalau nggak diimami kelompoknya dia ada batal. Dia ada makmum sama sembarang Makanya imam masjid beberapa kali itu nemuin saya. Gus kula kok ngimami jenengan wis pun. Ngene lho. Sing fadilah dadi imam ya kaya nang hadis-hadis fadilah dadi imam ngene. Tapi fadilah makmum ya ngene. Lah nek fadilah ulama makmum Gus, ya fadilah tawaduk malah. Jadi orang itu kelirunya kan gini ya. Ketika ada hadis fadilahnya imam, bahwa imam itu orang yang luar biasa. Karena imam masjid fadilah. Terus orang itu ingin jadi imam karena untuk fadilah gede. Yang kita lupa adalah Nabi muji tawaduk juga sedemikian kuat. Sehingga jangan-jangan seorang alim yang belum jadi makmum untuk fadilah apa? Tawaduk ini nggak dinilai. Dan itu akhirnya kayak sekarang yang kejadian itu. Banyak standar imam yang berlebihan. Wongnya macane Quran kudu bener. Nazifat taubi, pakaiannya kudu bersih. Malahan pakai berlebihan. Mahbuban inda kaum yang dicintai. Wong khusyuk ning dinggon rapati banyak penggemar, wong khusyuk iku kurang penampilan. Padahal imam masjid rata-rata khusyuk mbek wato. Wato nunuk-nunuk, kadang dituthuk dhewe diadani napa? Berlebihan. Sing roh najis. Pokoknya sarannya berlebihan. Itu nanti repot ketika kita ngadepi ada firqah yang berlebihan gitu terus gak gelem makmum mbek sembarang. Banyak itu kejadian terutama di kota-kota. Karuan masjid ono jamaah, dia jamaah sendiri karena meyakini yang jamaah ala begitu tidak. Saya termasuk ulama yang sampai sekarang menunjukkan ke umat bahwa sholat itu sesuai dawuh Nabi, shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Kowe kudu gelem makmum mbek sapa wae sing nglafadzno napa? La ilaha. Sampeyan harus gentleman. Wong aku sing alim gelem makmum kowe ora alim ora gelem. Alasan iku opo? Biasa saja. Saya itu, lah ini cerita yang ngaji muslim saya. Rasulullah itu berkali-kali ingin bahwa yang imam itu tidak beliau. Ini ketika beliau sakit. Ini di hadis muslim. Beliau menyuruh muru Abu Bakar fal yusalli binnas. Abu Bakar kan ngimami. Ketika Abu Bakar sudah mulai ngimami, Rasulullah radidangan terus beliau yuhada bina rajulan itu waktu di papa Sayyidina Ali Sayyid Fadl. Fadl itu dulure sinten? Sayyidina Ali. Di papa terus didudukkan gurine Abu Bakar. Nggih, terima kasih ketika Nabi mun. Ketika Abu Bakar persona Rasulullah rawuh, beliau ta'akhir mundur. Ketika ta'akhir Rasulullah memberi isyarat kum makanan. Kamu terus saja jadi imam. Tapi Abu Bakar tetap mundur. Berarti pernah ada sholat tanpa napa? Imam. Pas Abu Bakar mundur karena Rasulullah sadari sholat tanpa supir. Nggih, jamaah tanpa napa? Supir kan bahaya tuh, tanpa supir kan wis kadung jamaah kok tanpa napa? Rasulullah maju, paham ya? Disebut kitabul istikhlaf. Tahu ana pergantian apa imam ning tengah-tengah napa? Salat. Mulane nek terus dibahas nak jumlah salate imam luwih akeh, luwih sithik, makmume luwih akeh kon piye? Mergo gara-gara iku. Akhirnya setelah selesai sholat Rasulullah takut, ya Abu Bakar, kenapa kamu tidak terus jadi imam saja? Ya saya tidak pantas, masa saya Ibnu Abi Quhafah terima anak Ibnu Quhafah ngimami sinten Rasul. Tapi Rasulullah itu berkali-kali ingin Abu Bakar itu jadi imam. Mulanya suatu saat ini kalau cerita, alasan kenapa saya kadang tidak mau jadi makmum sampai sekarang jadi mau. Kadang-kadang imami, tapi kadang-kadang banget. Itu suatu saat Nabi di perjalanan, dan sampean roh dalile bahwa keinginan yang kayak saya itu ya kuat sekali berdasar hati. Lah sahabat itu hanya lucu tenan, sahabat itu kacau tenan. Ya kadang kacau sahabat juga rugen-rugen sebagian itu. Sahabat itu kan untuk dawuh kok Nabi salat paling afdal awal waktu. Paham nggih, Pak? Salat paling afdal apa awal? Walhasil pas sampai siap-siap salat Rasulullah itu kepengen teng kamar mandi. Cara sani kepengen qadil hajat.
Karena Arab itu zaman itu nggak ada WC, nggak ada toilet kan lama. Cara saya golek kebon sing akeh wite, teng bustan kebon sing akeh wite. Walhasil Nabi ku suwe. Waktu sudah menunjukkan pentingnya awal napa? Sahabat kan. Tinggal ya Rasulullah. Mungkin awal waktu ya ajaran di sini. Gitu. Iki kasih tahu saya. Tinggal dengan Rasulullah. Mulane kula tambah yakin nek Rasulullah yen nabi tenan, wong apik tenan. Kula nu yakin tenan. Mungkin sampean tak cerita. Sing imam ini Abdurrahman bin Auf. Sinten Abdurrahman? Pun. Bareng salat lagi rakaat nggih, Pak. Niku Rasulullah rawuh. Sahabat yang guri-guri golongan Ruhin Mustafa kan ratri mau nak Rasulullah dimami. Wong dimami Abu Bakar itu ratri mau mulai dimami itu. Duti keploki. Terus dia yang ngerti Rasulullah terus. Barang terus nganti sholat selesai. Lha itu apa reaksi Rasulullah kula niku? Mau saya sampean percaya kula nu sing sinau kathah. Sampean sinau ora ngarep paham. Sampean kudu matur nuwun tenan kula. Kula sing sinau. Dadi sing nerangno kula. Kadang sugih kelar tuku kitab ora iso maca. Kadang melarat ya ora kelar tuku ora iso maca. Malah dosane loro to. Mergo ora iso maca ora kelar. Nah kelar tuku kan kok ana wong alim kan ana sing diurunno lho. Keliru meneh, nah ya ora gelem ngaji malah tau kudu salah malah. Marat kiri ora gelem napa. Nah itu yang di luar dugaan sahabat. Sahabat kan lebih, waduh Rasulullah hadir rawuh mau enggak. Itu Rasulullah pidato pertama apa? Sungguh kalian tuh orang-orang baik. Anut ajaranku sholat awal waktu. Kalau aku yakin Rasulullah yang nabi tenan. Lu cara kiai saiki tersinggung. Kiai saiki ning jedek santri ne maju teko karep. Ora kajar santriku gak pamit. Pamit tenan Rasulullah. Jadi tenang kok. Terus kalau eling sunnahnya bapak saya gitu, bapak itu ya sering jadi makmum. Mulai riyen bapak pas sepuh. Dulu bapak itu menangi gitu, bapak mau ngimami masjid, kalau menangi ngimami pondok ya menangi. Sepuh-sepuh tidak pernah ngimami. Dia kan tenang. Nah jamaah dhuwur jam 12 5 menit. Nah aku terlambat 5 menit tinggal. Itu beberapa kali bapak jarak tinggal 5 menit ditinggal terus sampai santri ku biasa jadi imam. Itu bapak riyen dawuh tenggulo santri calon imam, wis ben latihan dadi imam. Nak ngimami kiai ini iso menang ngimami wong awam malah baik. Ternyata Rasulullah punya satu visi. Saya ini pasti meninggal kata Rasulullah. Kalau orang terbiasa sholatnya menggantung saya, nanti bahaya bagi kelangsungan Islam. Mereka juga harus dilatih sholat sendiri, jadi imam sendiri. Tapi Rasulullah itu gentleman yang beliau muji. Bagus. Drama dia ada. Lah kowe ngerti nek Rasulullah rawuh, ya ora orang mundur ke Abu Bakar. Ben tau ngimami Abdul Qadir. Ben aku tau ngimami orang terbaik di alam raya. Mulane termasuk fadilah Abdurrahman bin Auf ning tarik-tarik, dia satu-satunya sahabat sing tau ngimami Rasul. Jadi mulane dekne bariku termasuk sahabat papan atas. Mergo dekne tau ngimami manusia terbaik di alam raya. Jadi mungkin dirinya kayak kali-kali. Jadi cerita hukum, melane sampai tenaga mani wonten pujian walam yusallil Mustafa khalfa akad ilabna Aufin walahul fadlu abad. Saurip-uripe Nabi ora tau kasil dadi makmum, kecuali ning gurine Abdurrahman bin Auf. Mergo Abu Bakar gak sido. Bolak-balik Nabi itu gak sido terus. Abdurrahman bin Auf dadak kasil nganti salam. Lucunya Rasulullah tersinggung, kagum tenan. Jadi orang-orang kan rasa jebule Nabi ning jeding sedelok gitu. Nyangkone kan lama karena dulu Arab ya begitu kan. Jebule baru 2 rakaat Nabi rawuh. Ya sudah ditinggal mawon. Itu juga sesuai perintah Nabi. Kon Joko awal nopo. Jadi sampean ben ngerti. Jadi ilmu itu sebanyak ini. Kenapa kita tahu-tahu mensederhanakan masalah? Imam kudu Pak Kiai, imam enggak. Imam itu siapa saja. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Kalau ikhlas di Imam Ruhin meskipun Abdul Qullah bisa jarak derajat. Enggak apa-apa. Karena untuk jadi imam ngerplang-plang maca Fatihah ya wis. Tapi aja ngawur nak maca surat. Kemonten cerita, kalau nu wingi cerita tentang Bojonegoro. Mazhab ulama itu kadang ngerti. Wong nak bar maca Fatihah kesunatane maca Quran senajan to saya. Niku masalah ngoten niku kula setuju Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud nganggep kados Yasin wal Qur'anil Hakim nembe ayat itu. Jadi wal Qur'anil Hakim nembe napa? Ayat. Mazhab Imam Asim dan dianut seluruh dunia Yasin pun ayat. Pun napa?
Saya. Akhirnya santri sing bedik-bedik nak traweh. Walau dolin yasin, Allahu akbar gawe saya. Kenapa? Saya. Jadi itu efek dari mazhab yasin dianggap napa? Saya. Dan itu untuk kesunatan. Mergo napa? Saya. Niku yo repot mazhab sampeyan. Macam Quran-Quran yasin kan pun ayat 1. Jadi nek ning fikih kesunatan maca surat senajan to sak ayat itu wis mlebu. Sale sampean traweh oleh walad dolin bismillahirrahmanirrahim yasin Allahu akbar niku. Ya ora santri sing kurang ajar ngoten nggih pirang. Sing main kulhu ki napa? Ngen kula tren kok agar langgar ditakoki ndi sing traweh suwi ngerbah iku wah kesuwen. Mbak Bae udah cerita kalau Gus, pulau ini pun sepuh, terawih apa sudah putih bah. Jadi ini tiang-tiang suwi Gus, karena pulau ini marak no pengiran pun sepuh mati, malah tiang-tiang Walton Boron makmum. Pulau gampang bah, las putih kesana bus warga tua, amun global. Jalan ini bus warga buatan terawih bah, termasuk di Bariati. Wah, gak cocok. Pertama gue cerita nom saiki Gus jak traweh kusuk ora gelem, tumak ninae ranteng. Lagi lebat traweh jenengan wis ora payu malah mati gelo. Gus ra swarga jek gak payu ning donya malah lara jenengan. Seneng den hati-hati seneng. Wah, nggih Gus cocok lagi. Dalane swarga mboten traweh tok, tapi ora napa? Ragil. Saiki slego ora tau ngrasani traweh nom-nom. Mergo tiram mlebu swarga. Wis tiram mlebu. Boleh kalau terang lagi. Jadi hadis ini hadis sahih. Jadi sampean ora usah khawatir. Nak nate dosa nggih nang tobat. Enggak ada vonis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa yang melakukan dosa kemudian vonisnya menjadi kafir. Makanya kula suwun sing ngaos kula, ampun geman. Oh nak dosa wajib tobat. Maksiat itu jorok, maksiat itu jelek sudah harus tobat ya gitu saja. Sampeyan jangan terus berlebihan menganggap kafir. Mergo nek nganggap kafir terusane elek, halal darah. Sampai tak didono. Tragedi di Irak, di Afghanistan itu tragedi ekstremis. Karena setiap orang mudah mengkafir. Sunni ngafir Rosia, Syiah ngafir nopo. Sunni. Jadi tragedi takfir itu ekstrim. Kita tidak menganalisis secara politiknya ya dibikin kelompok tertentu. Nah ini yang masalah tradisi nopo takfir. Tradisi takfir itu dulu makan korban Sidina Ali Muawiyah. Di Irak, di Afghanistan makan perang bersau. Takfir. Makanya ahli sunnah wal jamaah, ya memang ahli sunnah juga punya resiko juga masalah aurat. Memang resikonya ahli sunnah, ulama Islam Indonesia lewat India. Ulama India orang fanatik aurat. Jadi bar nikahan di masjid bariku yo tarian bareng. Enggak sih dicil babi tapi udele ra dicil. Dan mulai dicil ulama India yang menengah ya akhirnya niru ulama Indonesia. Pas akatan yang ngundang kiai bariku no konser dang. Aku lah bolak-balik diundang. Ya ngerti ana konser dang. Gus puntene nek kae jenengan tapi mengke tetep wonten konser dang. Sing ngundang ya jujur. Tuh tekem celek tak omongi ngono. Tiang-tiang nyuwun dangdutan wis wah repot. Ya tapi kejemune aku ngisini. Ojo kok. Wae dangdut nggih padha ngertos wis nak niku haram. Lucu to nek Indonesia iku akad iku nak ra kiai ra marem. Orang mungkin sih kalau ngangkat nol kok sinden utawi dalang ya orang. Tapi kon ngilangi adat dalang presiden ya kurang gaul. Acara lu kiai gak napa? Gak gaul. Mulai dulu lama ahli sunnah begitu itu diam. Wali songo mbek maksiat ngene ngoten iki diam. Entah saya juga gak tahu sirinya. Ahli sunnah mulai dulu melihat gitu-gitu memang diam. Meskipun ngaku itu atakul iman. Memang mulai dulu tradisinya. Ya saya tidak tahu nanti tanggung jawabnya nih Allah kayak apa ya kita tidak tahu. Apa yang benar FPI apa ahli sunnah ya sama FPI juga ahli sunnah karena Habib Rizik itu ya Zuriya Rasul. Tapi kan kita adil, saya itu sering ditanya menurut jenengan Habib Rizik itu gimana? Habib Rizik itu Zuriya Rasul, nahi mungkar itu pasti baik. Tapi saya juga bilang Pak Quraisyab ya orang alim juga Zuriya Rasul dan cara pandang Pak Quraisyab ya kayak begitu. Kan nggak mungkin Pak Sinten Quraisy sinten Pak Habib Rizik tak bandingno mazhab Ruhin kan ya ora mungkin. Ana asape langit sampai bumi. Enggak, kita kan makanya saya itu ingin ya yang ngaji saya. Kalau Anda itu ittiba sama habaib, ya bandingannya habaib. Saya ini orang alim tapi masih belajar. Saya baca ideologi FPI, saya juga baca bukunya Pak Sihab. Saya bahkan baca karangannya Mbah Soleh Darat, karangannya Kalijogo. Meskipun saya juga baca karangannya Sunan Giri, Sunan Ampel. Jadi saya itu baca mulai ulama yang ekstremis sampai ulama yang gunakan.
Karena saya orang alim. Orang alim itu harus punya bekal banyak. Kita jangan satu arah. Kalau sampean mengidolakan Habib yang keras karena itu Habib, dapur siap apa tidak? Habib. Beliau juga profesor doktor orang ahli tafsir. Tapi beliau tenang saja. Wawancara nih Metro TV. Semua wawancara ini tuh bintang blotor loh. Wong sing wawancarai sinten? Ini guru Pak Kursi wong alim soleh diwawancara ini ke tenang. Cara bahasaku merem-merem. Lho iki nyata gitu. Sing wawancari Pak Siap sinten? Ini ke bintang nomor ya. Gua udah biasa rong. Lho nak loroe mergo wong alim peneliti ra sampean nek mati kan beda. Ya padha-padha roh tapi bijine beda, paham? Yo beda to. Wong alim nak ngamati iku neliti. Nah wong awam nek tulisane tetep beda. Wah, padune jenengan ora tetep beda, ayo percaya. Ayo awis ning akhirat cocokan. Tes sebenarnya. Kau wong alim mulai, gue roh kitab gue selali mutola. Tambah di eling. Bodoh-bodoh bergelau film. Pak Siap tuh biasa. Ya memang beliau gitu. Memang ya beliau punya sanad juga. Punya sanad juga cara ngadepi masyarakat begitu. Apalagi sanad itu didukung fakta. Kiai yang sabar berdakwah tanpa menfonis, toh nyatanya lebih bisa dandani ketimbang yang main fonis. Makanya kita punya khazanah dulu ada Gusme, ya banyak. Makanya ini guyonan saya dulu zaman di Sarang itu begitu. Lonte iku wong ahli maksiat, maling yo ahli Dalam tradisi ahli sunnah, kitab-kitab ojo kancanan wong nakal mari katut. Nah, itu juga benar. Sing jenenge kancanan wong nakal tuh rawan katut nakal. Tapi kita juga punya satu mandat, satu metode. Barang mungkar dadekno apik. Awal iso dadekno apik kudu gelem kenal, gelem ngandani. Nah, kenal ra gelem piye carane? Ngandani. Jadi kita kan punya dua aturan. Sing sitok kon dandani berarti kudu gelem kenal. Sing sitok kudu ngeduwi ben ora terkontami. Ya saiki yo ngocah awam dhewe to gen ngilu. Gusti kula jenis dandani apa jenis katut lah. Ketara ngilu. Barang misalnya lonte lelek, wah anak iki sakit Gusti ngandani ini. Para ayu, wah sakit. Podo masalah duit ki ngoten. Aku iso ngeduwi pejabat. Dibeli contohnya RT BRW pancen dalam TPI cilik. Ngeduwi bupati, mikir dene. Kula nggih sering dikoncon, kula lho Gus, ambek pejabat mboten nate kula. Kula teng petinggi mriki ra tau dolan Gus RT. Cangkemmu contoh kok petinggi. Lah anak bupati teko mbok tolak lagi tak lem. Dereng nate. Contoh ngeduwi pejabat di contohnya RTB apa? Wah, curang. Artinya ya paham gini. Jadi sudah begitu mulai dulu. Makanya kita selalu punya dua jenis kiai tadi. Mulai kiai yang anti begitu sampai kiai yang mau ngandani begitu. Ya sudah begitu. Mulai dulu orang-orang soleh ya. Sampai delok kitab-kitab sufi. Biasa jenenge ulama top kancanan pendeta. Nanti tawaju pasut. Jadi ada Abu Yazid itu nate tenggene padang pasir ketemu pendeta. Pendeta resi soleh tenan. Ya Abu Yazid, sama ini terkenal wali. Apa Anda bisa membuktikan bahwa Anda lebih baik ketimbang saya? Jadi Abu Yazid, ya. Kamu minta apa Abu Yazid? Saya minta makanan yang enak. Ini pendeta ini dulu langsung nonton wapel orang macam-macam. Karena saya juga orang dekat Allah. Barang Abu Yazid wayah deh. Gak gelem deh. Enggak, saya enggak minta apa-apa. Loh, berarti kalah be aku udah ngolah sini badani ke orang, ya malah menang aku ya. Kenapa? Saya memilih yang dipilih dia. Maksudnya yang dipilih Allah. Jadi aku ya ranjalo, ya apa. Ini malah berita ini masuk Islam. Sungguh Abu Yazid, kamu tidak pernah memperdaya Tuhan. Gak. Akhtar malah akhtar. Saya memilih untuk tidak memilih. Jadi. Karena Tuhan biar apa lumayurit, biar Tuhan tetap sebagai apa? Tuhan. Itu malah pendeta ini macam pendeta bener, malah masuk Islam den. Hebat kamu Abu Yazid, mendudukkan Tuhan sebagai Tuhan. Jadi kamu tidak pernah ngatur-ngatur apa? Tuhan. Cara kesampaian meriah, waduh, kalah mati. Abu Yazid tenang saja.
Itu ulama dulu itu biasa, kancanan pendeta, kancanan macam-macam. Lah ini ngaji terus kula suwun ta. Lewat ini hadis sahih didhawuhna Rasulullah, nggih liwat sanad sing mutasil ila Rasul. Lah pokoke jamaah mriki sing nate dosa nate salah. Sampeyan kudu yakin bahwa ini yang benar. Karena ini didhawuhna Rasulullah mewakili Allah Subhanahu wa taala. Apalagi redaksinya qala Allahu taala, berarti sing disebut hadis qudsi. Jadi gak ada mazhab kados Khawarij sing darani wong tau dosa gede berarti wis kafir. Dekne ngamale apik ora ditampa itu ndak ada. Ora ono. Iku akal-akale wong Khawarij. Nah, sing mewakili Islam nggih ngeten iki, Allah seneng banget nek ana kawulane napa to? Ngalah-ngalahi senenge wong sing kewane sak bekal ilang terus ketemu men. Walam ya al-Fatihah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video di channel ini. Semoga ilmunya barokah, bermanfaat untuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Semoga juga setelah menonton video ini, hidupnya lebih tenang, lebih sabar dalam menjalani hidup, lebih tabah, dan juga lebih ikhlas. Jangan lupa terus dukung channel ini supaya terus berkembang dengan cara klik like, tinggalkan komentar, klik subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa klik tombol notifikasi supaya teman-teman selalu mendapatkan pemberitahuan setiap channel ini upload video baru. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.